sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa li jamil mufassirin wa jami' hamlatil qur'anil azim wa jamil qura'il mukhlisin wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Surat An-Nisa ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala 'alaihim kitaban minas sama'i faqad salu Musa akbar min dzalik. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Yas'alu, pada meminta atau bertanya kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, yang meminta kepada baginda Nabi siapa ahlul kitabi, ahlil kitab. Yang dimaksud ahlil kitab di sini al-yahudu rupanya orang-orang Yahudi. Jadi di waktu itu ada orang-orang Yahudi meminta kepada baginda Nabi. Dia meminta apa? Orang-orang Yahudi itu meminta angtunazzala, jika diturunkan alaihim kepada mereka, diturunkan rupanya kitaban kitab minas sama'i dari langit, jumlatan dengan ungkul apa ya? Istilahnya semua-muanya lah. Kama seperti keadaan angzala. Ungzila yang diturunkan kama seperti kitab gitu. Ungzila yang diturunkan apa ma? Diturunkan ala Musa atas Nabi Musa. Yang tujuannya dia minta begitu tadi ta'annatan, karena mempersulit baginda Nabi. Fa inistakbarta, maka jika kok keberatan siapa engkau wahai Muhammad dalika kepada demikian permintaan orang Yahudi, faqad salu, mempersulit. Ta'annatan itu mempersulit. Faqad sa'alu, maka sudah benar-benar meminta siapa ahlul kitab, abauhum, artinya bapak-bapaknya ahli kitab. Berarti ketika ini kan di zaman baginda Nabi. Yang dimaksud di ayat ini bahwa dulu bapak-bapak mereka itu sudah pernah meminta Musa kepada Nabi Musa akbaro, yang lebih besar, a'dhama artinya lebih agung, mingdalika dari demikian, cuman minta diturunkan kitab langsung, satu kitab langsung gitu. Nah, permintaan mereka itu apa? Faqalu, maka lalu berkata siapa bapak-bapak mereka dulu ketika di zaman Nabi Musa, apa permintaan mereka? Arina, menampakkanlah engkau kepada kami Allah, kepada Allah, jahratan dengan nampak mata. Ayanan artinya bisa dilihat mata. Jadi ini saya dulu, saya bacakan sampai akhir dulu, baru nanti saya terangkan ya, karena ini banyak keterangannya. Fa khodat, maka lalu mengambil atau ya mengambil hum kepada mereka apa asoikatu jeritan, rupanya al-mautu kematian, ikoban sebagai hukuman lahum kepada mereka, bidzulmihim sebab kedzaliman mereka.
Fa'akhodat maka lalu mengambil hum kepada ahlul kitab atau bapak-bapaknya di zaman Nabi Musa. Aso ikotu jeritan atau ya kematian. Ayil mau itu artinya kematian. Ikoban sebagai hukuman lahum bagi mereka. Bidzulmihim sebab kezoliman mereka. Nah, kesambar petir. So ikotun sambaran petir ya. Khaisu ta'annatu sekiranya mempersulit siapa bapak-bapak mereka di zaman Nabi Musa visuali di dalam permintaan. Setelah itu, nah ini sampai sini dulu ya. Jadi orang Yahudi di zaman baginda Nabi itu meminta kepada baginda Nabi untuk Quran ini ya supaya diturunkan seperti Taurat. Nah, langsung blek satu kitab gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, ini bedanya antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain ya. Kalau kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil itu ya blek langsung satu kitab gitu. Yang ada hukum-hukumnya Allah, nerangkan tentang Allah dan syariat-syariatnya Allah. Itu satu blok gitu satu kitab. Tetapi kalau Al-Qur'an itu dia ayat demi ayat, surat demi surat. Nah, itu begitu. Tulisannya di sana sudah begitu. Cuman diturunkannya oleh Allah Ta'ala itu sesuai dengan keperluan atau kepentingan. Ketika ada masalah begitu baru Nabi kan ummi itu. Jadi dia tuh nggak ada kok dari pikirannya sendiri. Nah, jadi ketika ada orang tanya itu dia nunggu wahyu. Kalau belum ya dia diam baik. Nah, itu begitu. Itu bedanya Nabi dengan kita atau dengan yang lainnya. Wama yang tiku anil hawa, bahwa Nabi itu tidak pernah dia itu berkata-kata kok dari keinginannya sendiri. Wa innahu illa wahyu yuha, dan sesungguhnya apapun yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Nah gitu ya, ada yang wahyu beneran artinya tuh berbentuk surat-surat ini, ayat-ayat ini yang diwahyukan oleh malaikat Jibril. Ya ada nanti yang sudah berbentuk hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, malaikat Jibril, Nabi terus disampaikan bahwa Allah bilang begini, yang namanya hadis qudsi. Ya ada nanti yang dari hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pun ya tidak kok ibaratnya ngawur. Nabi itu memang Nabi betul, nah, gitu ya. Nabi itu sempurna, kholqon wa khuluqon, bentuknya, tubuhnya atau perawakannya sempurna, akhlaknya, hatinya juga sempurna. Beda dengan kita, penuh kekurangan. Nah, karena Quran itu diturunkan model seperti itu tadi, ayat demi ayat atau surat demi surat, maka di zaman Nabi ada orang-orang Yahudi itu minta kepada Nabi supaya Al-Quran itu diturunkan seperti turunnya Taurat, turunnya Zabur, Injil dan lain sebagainya. Blok satu kitab, nggak ada kok asbabun nuzul segala macam, nggak ada gitu. Lah maksudnya tuh begitu. Lah maka dikarenakan Nabi itu macam mana, wong dia juga cuman pelaksana. Nabi itu cuman utusan. Nabi itu dari kata-kata naba'a atau nabaya, yang tugasnya itu cuman menyampaikan atau menerangkan. Nah itu maka dia ya tidak ada kuasa di situ, maka agak sedih. Nah gitu ya. Maka terus Nabi itu dikasih tahu oleh Allah, faqad sa'alu aba'ahum Musa akbar min dzalik. Kau tidak usah apa Ahmad Muhammad, nggak usah menuruti mereka, ya kan? Nah, karena mempersulitmu, minta Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Kamu jasa heran, zaman dulu bapak-bapak mereka di zaman Nabi mereka yaitu Nabi Musa itu sudah pernah meminta sesuatu yang lebih hebat dari masalah meminta Quran diturunkan satu ungkul atau satu kitab gitu. Apa yang mereka mintakan kepada Nabi Musa di zaman itu?
Di zaman itu bapak-bapak mereka yang saat ini minta kepada baginda Nabi itu meminta kepada Nabi Musa supaya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking jengkelnya petir ya kan. Nah, di waktu itu engkau jeder mati semua. Nah, itu seperti itu. Nah, diriwayatkan di sini yang mati itu fakutila minhum sab'una alfan, yang selambar petir itu kira jumlahnya 70.000. 70.000. Kalau umatnya Nabi kan enak ya kan, ya kecangkeman lah ya ndak apa-apa, itu enaknya. Kalau zaman dulu jangan coba-coba ya kan, bantah Nabi atau minta yang aneh-aneh, wah itu langsung sambar petir. Nah, itu jumlahnya 70.000. Itu terjadi fi yaumi wahidin, di satu hari. Satu hari cash jeder mati 70.000. Nah, karena aneh-aneh ya kan, minta supaya dia itu dengan mata kepala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sambar petir. Nah, ya untung enaklah kita sekarang ya kan. Zaman Nabi yang dimintain aneh-aneh ya enggak apa-apa ya kan. Paling nanti kalau mati kejet-kejet payah paling begitu, atau dikubur disiksa itu. Nah, tapi kalau zaman Nabi sebelumnya jangan begitu ya kan. Bahaya betul gitu. Itu ya. Lu ada ketika ibaratnya ngambil kitab ya kan, itu ndak percaya, lu Musa kamu kok ngambil sendiri, itu paling akal-akalanmu. 70 orang yang hebat-hebat, kiai-kiainya lah bahasa kita ya kan, itu masih tidak percaya sama Nabi Musa, ya sama wae langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambar petir juga. Nah itu andaikan mereka mau diterima tobatnya, mereka itu harus membunuh diri mereka sendiri. Beda dengan kita, tobat alaida gitu ya kan. Nah, sudah. Kalau zaman itu jangan coba-coba. SMS dikit sama bini orang gitu, langsung jeder tangannya tugel. Andai kan kok begitu, untung tidak begitu sekarang ya kan. Para ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bilu fidarun yang ya nyuri sawit jeder langsung mati sambar petir. Itu kalau zaman dulu tuh andai kan kok ini zamannya Nabi Musa dan seterusnya, itu begitu modelnya. Loh, enak zaman kita masih dinasehati ya kan, itu jangan begitu ya kan. Nah, umpama kok ketahuan ya kan, umpama dia sudah beristri, ketahuan istrinya, paling HP-nya dibanting sama istrinya, jeder gitu kan, SMS janda entah apa gitu kan itu. Paling HP-nya, kalau udah itu ya dikromati, jadi petirnya itu cuma mulutnya perempuan gitu. Kalau zaman itu jangan coba-coba, nggak cuma HP yang dibanting, nggak cuma mulut perempuan itu yang kromet-kromet, langsung petir jeder mati. Nah itu begitu. Itu di zaman nabi-nabi sebelum baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umatnya baginda Nabi, memang baginda Nabi meminta jangan seperti itu umatnya. Mohon ditunggu ya Allah sehari semalam asalnya. Dikasih waktu deh. Nabi itu dikasih tawaran, umatmu aku kasih waktu untuk tobat tuh sehari semalam. Wah enggak mungkin ya Allah umatku mampu begitu. Sehari semalam tuh belum sadar. Masih wae ya kan gitu. Baru mulai itu. Dah aku kasih waktu seminggu untuk bertobat. Nah gitu. Seminggu sama wae baru nak penjajakan katanya. Belum tobat. Baru nyicip-nyicip. Nah itu. Nah sudahlah aku kasih waktu sebulan. Belum ya Allah kalau umatku. Nah itu. Nah sudahlah setahun lah setahun. Belum ya Allah. Aku yakin umatku tuh belum tobat kalau setahun. Nah itu kan. Akhirnya Allah ngasih keleluasaan. Kasih rahmat untuk baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Umatnya ini, khusus umatnya baginda Nabi, ditunggu sama Allah tobatnya. Hingga kapan? Hingga yugorgiru. Yugorgir itu kapan? Ketika nyawa ini sampai di tenggorokan. Itu batas akhir tobatnya manusia atau umat di zaman baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pribadi-pribadi, untuk perorangan itu.
Lah untuk apanya? Untuk umumnya, hingga sampai Allah memunculkan matahari, menerbitkan matahari dari arah barat, maka itu sudah ditutup tobat. Itu untuk umum atau seluruh manusianya. Untuk pribadinya masih ditunggu. Mbok menawa besok mau tobat, mbok menawa besok mau sholat, mbok menawa besok mau sedekah, mbok menawa besok mau puasa. Jadi sebelum mati, siapa tahu nanti sudah mau bertobat. Itu enaknya umatnya Nabi. Itu kadang ya masih kelantur. Sampai nyugur gitu, grok gitu ya. Masih ingat bini muda lah, ya kan. Ingat janda lah, ya kan. Ingat hutang lah, nah itu. Cobalah bayangin. Itu saking belas kasihnya Allah begitu, masih begitu. Walal mu'alif rahimahullah, ingat kredit lah, macam-macam. Ingat bini ngamuan lah, ya kan. Itu umatnya Nabi dengan umat terdahulu. Bedanya itu seperti itu. Kalau umat dulu begitu pokoknya. Jadi khaisu ta'anu, sekiranya ibaratnya itu mereka itu ibaratnya mempersulit di dalam permintaan, Yesus. Pernah juga ketika itu umatnya Nabi Musa itu menyembah anak sapi sebagai Tuhan. Wah, itu juga gitu. Cara pengampunannya bagaimana? Cara pengampunannya bikot sliang fusihim, dengan cara bunuh diri. Nah itu kalau dulu, ya itu. Kalau sekarang kan enggak, ya kan. Jangan kok bunuh diri, nambah yo gitu, nambah enggak karu-karuan gitu. Jadi falama nasta solahum, maka ketika membasmi walam nasta solahum, dan tidak membasmi tuntas siapa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ataina, dan memberikan siapa kami Musa kepada Nabi Musa sultanan. Lewat sampai mana? Oh, sumatakhotlu, maka lalu pada mengambil siapa Bani Israel atau Ahlul Kitab yang bapak-bapaknya dulu, mengambil atau menjadikan al-ijlah kepada anak sapi, menjadikan ilahan sebagai Tuhan. Mimba dima ja'at, setelah datang sesuatu, mimba dima, setelah sesuatu, ja'at yang datang apa ma, ja'at yang datang hum kepada mereka apa al-bayyinatu, kebenaran. Ayil mu'jizatu, artinya mukjizat, ala wahdaniyatillahi, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu, ya kan, itu sudah ibaratnya kekuasaan Allah sudah dinampakkan. Nabi Musa bisa memancar tangannya, bisa membelah lautan, ya kan, tongkatnya bisa menjadi ular. Lah itu loh masih beler, masih menyembah daripada anak sapi. Nah itu begitu. Fa'afauna, maka lalu memaafkan siapa kami angdalika, dari demikian, walaupun begitu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam nasta'solahum, dan tidak membinasakan atau membasmi siapa Allahum kepada mereka. Jadi tidak semuanya dibasmi, yang disuruh bunuh diri itu tadi. Walal mu'alif rahimahullah. Wa ataina, dan memberikan siapa kami Musa kepada Musa sultanan, kepada kerajaan mubinan atau kekuasaan mubinan yang nyata. Ayatu saliton, artinya keunggulan, bayinan yang nyata, dohiran yang nyata, alaihim bagi mereka. Mubinan, bayinan yang nyata. Oh, mubinan yang nyata sama. Mubinan, bayinan sama. Dohiron, tusaliton dengan menguasai, bayinan dengan nyata, dohiron yang nyata atau nampak, alaihim bagi Bani Israel atau Ahlul Kitab tadi. Khaisu amaro, sekiranya memerintah siapa Allahum kepada mereka, bikot sli anfusihim, dengan membunuh dirinya sendiri,
taubatan sebagai tanda tobat mereka. Fa'ata'u maka pada taat siapa abauhum atau Bani Israel tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pula taatnya itu ya aneh. Di ayat ini wa rafa'na fawqahumut tur wa rafa'na fawqahumut tur bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ya suwange ngayelnya. Lah kita kok ngayel macam Bani Israel ini, ya kita termasuk Bani Israel ini. Dikasih tahu Pak Ustadznya, Pak Imamnya, Pak Dainya kok ngayel, ya sama dengan ini. Cuman enaknya zaman sekarang itu tidak langsung dihukum sama Allah. Kalau dulu langsung tidak nurut Pak Kadus sambar petir, jeder gitu. Sebenarnya tidak begitu Pak Kadus ya. Cuman tidak ada kesempatan tobat tuh. Kalau ada begitu kan ada kesempatan kita tobat untuk memperbaiki diri. Wong Allah juga sudah berjanji. Itu di surat apa itu? Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kamu jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kita itu masih dipanggil-panggil sama Allah. Sini lo mendekat kepadaku. Saking sayangnya Allah itu. Nah, jangan putus asa tentang dosamu. Dosamu tuh udah pengaruh di aku. Nah, kan gitu. Nah, supaya nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia mau mengikuti ini karena diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ayat ini. Wa rafa'na dan mengangkat siapa kami fauqahum di atas mereka. Mengangkat at-tura kepada gunung Tur, ay al-jibala artinya gunung. Bimisakihim dengan perjanjian mereka. Bisababi ahdil misaki dengan sebab mengambil janji alaihim kepada mereka liyakhafu supaya takut siapa mereka. Fayaqbalu maka menerima siapa Bani Israel kepada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini diperintah ya. Bani Israel itu diperintah supaya ke sana kamu. Nah, enggak keliru di Fayaqbaluhu. Ada Pak. Fayaqbaluhu. Maka menerima siapa mereka kepada janji yang diberikan oleh Allah. Jadi wa qulna lahum udkhulul bab. Wa qulna dan berkata siapa kami lahum kepada Bani Israel yang beler itu. Wa adapun Gunung Tur itu mudillun menaungi alaihim kepada mereka. Jadi ketika diperintah ini udkhulul baba masuklah kalian semua al-baba kepada pintu. Babul qaryati artinya pintu desa, sujadan dalam keadaan sujud. Sujudul inkhina'i dengan sujud yaitu melengkung, macam rukuk lah. Menaungi. Wa qulna dan berkata siapa kami lahum kepada mereka la ta'du. Jangan melewati batas siapa kalian semua. Wa fi qiraatin dan di dalam bacaan yang lain bi fathil aini ta'adu. Dengan dibaca fathah ainnya. Wa tasdidud dali dan tasdidnya dal. Ta'adu taat gitu ya. Wa fihi dan itu di dalam ta'adu idghamu ta'i adapun mengidghamkan ta fil asli di dalam aslinya. Fidali di dalam huruf dal. Aila ta'tadu artinya aslinya itu la ta'tadu gitu. Jadi la ta'du. Itu fi sabti di dalam hari Sabtu. Bistiyadil khitani dengan cara sebab bistiyadil khitani sebab memburu ikan.
fihi di dalam hari Sabtu. Bistiadi, Pak. Bistiadil khitani, dengan memburu ikan, fihi di dalam hari Sabtu. Wa akhadna, dan mengambil siapa kami, minhum dari mereka, misakon kepada janji golidun yang berat. Ala dalika, atas itu semua. Fanaqaduhu, maka pada apa itu namanya, melanggar siapa mereka kepada janji mereka semua. Jadi waktu itu setelah banyak nggak percaya, asal nggak aneh-aneh dihukum sambar petir, aneh-aneh dihukum suruh bunuh dirinya. Nanti ada aneh-aneh, kalau yang hari Sabtu ini kalau tidak keliru dirubah jadi apa, kiroda atau jadi kerang. Nah itu ya yang di hari Sabtu ya. Nah itu nggak nurut, sudah dipesani kalau hari Sabtu itu kamu jangan mancing lah bahasa kita ya, jangan jalo Pak Janis, jangan nyari ikan lah intinya. Di hari Sabtu disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang sebelum itu dia itu diperintah oleh Allah, para Bani Israel itu untuk masuk ke suatu desa. Itu tidak mau, akhirnya dijanji sama Allah. Dijanji itu maunya itu Gunung Tur Sina yang untuk berkalam Nabi Musa kepada Allah itu diangkat, di atasnya orang Bani Israel suruh kumpul. Nah, kamu kalau tidak mau nurut, nggak mau janji, ini Gunung Tur aku bleskan, mati semua kalau kamu tidak mau janji. Nah, itu sampai begitu. Nah itu, maka dalam tafsir Sawi, khina ja'ahum Musa fitaurati wa fiha ahkamun famtana'u min qabuliha. Jadi ketika Nabi Musa itu sudah susah payah mengambil menerima daripada kitab Taurat, mereka tuh nggak mau menerima. Karena nggak mau menerima, farafa'allahu fawqahum at-tura, Allah mengangkat gunung Tur. Jadi suruh kumpul, gunung itu diangkat oleh Allah. Udah itu kamu di bawah gunung. Nah, kalau nggak mau, awas kamu bleki. Fakhofu, baru mereka pada takut. Mingwukuihi, dari jatuhnya gunung Tur alaihim kepada mereka, maka terpaksa fakobalu, maka menerima siapa mereka kepada janji supaya mereka mau bersujud tadi. Wasajadu, dan bersujud siapa mereka ala jabinihim, atas kening mereka. A'yanuhum, adapun mata mereka itu tangduru, masih melihat lahu kepada gunung Tur. Fasoro, maka jadilah apa gunung Tur fihim di dalam mereka ilal ana, hingga sampai sekarang. Makanya gunung Tur Sina itu sampai sekarang sebesar setinggi itu tidak keliru tuh 3 negara ya, 3 negara gunung Tur itu tinggi besar. Nah itu sujud itu sambil nengok, matanya ngelirik, dijatuhin inian kok ya. Nah gitu. Ini keterangan di tafsir Sawi itu begitu. Saking kalau supaya nurut tuh ditakut-takutin begitu. Jadi dari dulu tuh ya ada, ibarat itu kita orang tua nyuruh anak tuh kok ditakut-takuti, ya biasa. Dari dulu memang begitu. Ada ajarannya, boleh gitu maksudnya. Awas kau tidak mau sekolah, ini kau, nggak tak sangoni, dan lain sebagainya. Nah itu ketika mereka itu dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta oleh Allah untuk sujud, dan juga supaya jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Kalau mengambil ikan dari hari Sabtu di surat Al-Baqarah itu kayaknya dirubah jadi kero. Nah, ya. Nah, jadi kalau apa tuh namanya dari Quran itu manusia jadi kerang. Tapi kalau teori apa dulu tuh Darwin itu katanya manusia itu dari kerang. Kalau saya percaya sama Qurannya ya. Kalau yang percaya teori Darwin ya terserah. Tapi Qurannya tuh begitu. Kalau al-mu'allif rahimahullah itu dulu Pak Janis yang percaya, oh begitu, si A si B itu dulu dari kero. Padahal kita sendiri ya sama-sama dari kero kalau menurut apa itu ya. Tapi kita kan tidak pakai itu, pakai Quran bahwa kalau kok manusia dirubah Allah jadi kera itu ada, bukan kok kera manusia itu dari kera, tapi ada manusia yang Allah hukum dirubah menjadi kera di surat Al-Baqarah kemarin ya.
Kalau mu'alif rahimahullah. Fanaqaduhu fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Fabima naqdihim, maka dengan sebab merusaknya mereka, di sini itu mazaidatun tambahan. Wal ba'u, dan adapun ba itu lisababiyati, faedah atau gunanya ba, fabima. Jadi 3 kata itu sudah fabima itu 3 kata. Fa-nya fa jawab ya, atau fa tafrik. Ba-nya huruf jar yang berfaedah sababiyah. Ma-nya ziyadah atau tambahan. Itu begitu. Apa Pak? Fa itu fa tafrik Pak, untuk memulai lagi gitu. Fa kan jawab katanya. Fa itu bisa berfaedah jawab, bisa tafrik atau memulai lagi gantinya wawu. Kalau dikasih wawu kan nggak tepat Pak. Maka fabima, maka sebab gitu. Lah apa jawab dari mana? Jawab dari la'anahum itu. La'anahum bisa babinaktihim itu. Fabima, maka dengan sebab mereka merusak itu, gitu ya. Adapun ma itu zaidatun tambahan, wal ba'u adapun ba itu huruf jar lisababiyati yang gunanya faedahnya sebagai sebab, muta'alliqatun yang berhubungan bimahdhufin dengan huruf yang dibuang atau kalimat yang dibuang. Lah kalimat yang dibuang itu andaikan ditakdirkan aila anahum, artinya melaknat siapa Allahum kepada mereka, bisa babinaktihim dengan sebab merusaknya mereka. Jadi andaikan ditakdirkan la'anahum bisa babinaktihim gitu. Merusak misaqahum kepada janji perjanjian mereka, wa kufrihim dan kekufuran mereka bi ayatillahi dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kok kufur dengan ayatnya Allah, nggak percaya dengan ayatnya Allah, ya kafir gitu maksudnya. Wa qatlihim dan membunuhnya mereka al-anbiya kepada para nabi, dan juga mereka itu menyangkal para nabi, tidak mau mengikuti. Nah, termasuklah di sini adalah pembunuhan karakter namanya ya. Akhirnya difitnah-fitnah. Contoh di zaman Nabi Musa ya kan. Nabi Musa itu tidak bisa ngomong padahal memang cedal kan. Terus ada suatu saat itu difitnah lagi. Karena Nabi Musa itu dia akan menjaga diri supaya tidak terlihat oleh orang banyak. Jadi auratnya itu maksudnya. Jadi kalau mandi Nabi Musa itu tidak mau sama-sama orang banyak, dia misah. Karena dia mandinya dewean misah, tadi difitnah pula. Wah, Nabi Musa itu paling apa tuh? Dia itu boleren itu, atau tidak ada itunya lah umpama kan gitu. Wah, akhirnya kalau difitnah seperti itu loh, pernah ada namanya kisah batu bergeser. Jadi Nabi Musa itu mandi di sebalik batu besar karena dia itu kan malu karena mengikuti peraturan harus menutup aurat. Nah, dia mandi sendirian, asal mandi itu dewean, nggak mau sama orang-orang itu. Kalau orang-orang itu kan gitu kan, Pak Tamrin juga itu biasanya mandi sama-sama telanjang pula ya kan. Pokoknya nggak mau dia. Iya maksud saya itu waktu kecil dulu. Lah dikira sekarang atau ya takut yang diajak, serem gitu kan. Masa waktu kecil gitu loh. Lain tapi ini kisah ketika dewasa ya. Itu Nabi Musa tuh tidak mau mandi kok serempak dengan orang banyak. Kalau orang kan kesempatan ya kan, mandi bisa tengok-tengokan ya kan gitu. Kalau Nabi Musa tidak begitu. Akhirnya karena difitnah ya kan, termasuk pembunuhan karakter itu namanya. Bukan zaman sekarang, dari zaman dulu itu ya biasa. Namanya pembunuhan karakter, penfitnahan segala macam ya kan. Nah itu akhirnya
supaya Nabi Musa itu sama Allah tuh nampak, ya kan, bahwa dia tuh tidak korengan, bahwa dia itu ya mau laki-laki ya laki-laki gitu. Entah apalah di situ maksudnya. Nah itu pernah ada kisah itu batu tuh bergeser. Oh, akhirnya dia mandi di tengah orang banyak loh, gara-gara orang-orang seperti itulah ya kan. Kasihan para nabinya ya kan itu. Wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi, termasuklah pembunuhan karakter bighairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran. Wa qaulihim, dan ucapan mereka li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna gulf, qulubuna adapun hati kami itu gulfun, tertutup. Nah, tertutup kenapa? La ta'iyya, tidak mendengar siapa kami kalamaka, kepada ucapanmu. Bal toba Allahu, balik sudah mengecap atau khotama, artinya mengunci siapa Allah alaiha, kepada hati mereka, bikufrihim, sebab kekafiran mereka. Musibah terbesar kata para ulama ya, musibah terbesar yang Allah berikan kepada kita itu kalau hati kita itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebaikan-kebaikan atau kebenaran. Nah, itu termasuk musibah hati terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hati kita mati, beku, sehingga sangat sulit untuk menerima kebenaran. Nanti sesuatu yang tidak sama dengan kita, katanya kita salah, jangan begitu ya. Termasuk musibah yang besar. Jadi dicap oleh Allah hati kita nanti menjadi terkunci untuk bisa menerima atau mendengar kebaikan-kebaikan. Fala ta'iyya, maka tidak mendengar siapa mereka, wa'adun, kepada nasihat. Fala yu'minuna, maka tidak ada yang pada beriman siapa ahli kitab, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Sebegitu banyak orang yang sebelum baginda Nabi, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dan lain sebagainya, itu sebegitu banyak yang mau menerima, itu cuman sedikit, minhum, dari mereka. Contohnya kalau di zaman Nabi ke Abdillah bin Salamin, seperti Abdillah bin Salam, wa ashabahu, dan juga sahabat-sahabatnya Abdillah bin Salam. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Wa bi kufrihim, dan sebab kekufuran mereka, sa'anian, di kedua kalinya, bi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Wa karrara, dan mengulang-ulang siapa Allah al-ba'a, kepada huruf ba, lil fasli, untuk memisahkan bainahu, antara Nabi Musa, antara lafat maksudnya ya, wa bainama, dan antara lafat utifa yang diatofkan apa amma alaihi, kepada ba. Jadi tadi kan fabima, terus ini wabi kufrihim. Nah, itu maksudnya diulang-ulang itu untuk memisah antara ayat yang depan dengan ayat yang belakangnya. Kalau depan tadi zaman Nabi Musa, kalau sekarang ya sebab kufurnya juga, tapi di zaman Nabi Isa. Itu. Wa qaulihim, dan ucapan mereka ala Maryama, atas Maryam, buhtanan, dengan tuduhan atau kedustaan, adiman, yang agung. Di Nabi Sayyidah Maryam itu kan melahirkan Nabi Isa dengan beliau tanpa bapak, ditiup yaitu kerah baju kantong bajunya ya, kerah bajunya itu kemarin. Nah itu begitu. Lah mereka ngomong itu, wah tidak mungkin, hai suramuha, sekiranya menuduh siapa Bani Israel kepada Maryam bizina, dengan zina. Tidak mungkin, masuk angin kok tanpa laki-laki, ya kan itu. Dikerok tidak keluar, yang keluar anaknya rupanya, kan itu. Kalau al-mu'allif rahimahullah,
Eh? Ini tuduhannya maksudnya. Itu zaman jahiliyah dulu ya. Tapi hebat jahiliyah sekarang. Kalau jahiliyah dulu kan keluar dulu, nengok bahwa itu perempuan terus dikubur. Kalau zaman sekarang enggak, masih di dalam perut dikubur atau orang. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulihim dan ucap wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhum. Mana terusannya? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh wa ma qataluhu yakina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.